Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat laman inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng dan ya orang laman inspirasi juga. Orang-orang itulah. Itu. Jadi ya mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi lah kali ini. Amin. Nah, apa yang ingin kami bicarakan karena kemarin kan Duengnya habis mengikuti kegiatan literasi ya di provinsi, eventnya nasional lah gitu ya. Ya, dari Kementerian Pendidikan di bidang pembinaan bahasa, pengelolaan dan pembinaan bahasa. Itu kegiatan itu jadi kegiatan literasi. Menurut saya Dueng kan salah satu wakil dari Kabupaten Melawi ya. Dua, iya kan salah satu, salah satu dari Kabupaten Melawi, ada 2 orang yang berangkat sana. Jadi kan sayang nih kalau ilmu ke sana udah berangkat jauh-jauh ke provinsi, hanya dinikmati oleh diri sendiri kan sayang gitu. Jadi alangkah baiknya kita bikinkan konten dan kita rekam dan kita bagikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Melawi. Jadi sudah mulia kan niat kita. Mudah-mudahan. Apa kegiatan kemarin tuh, Weng? Kemarin itu kegiatannya pemberdayaan komunitas literasi, kalau nggak salah. Ya, pemberdayaan komunitas literasi. Pemberdayaan komunitas. Ada banyak nggak sih kegiatan macam itu yang di kita gitu loh, di Kalimantan Barat? Kalau di Kalimantan Barat, kemarin sempat juga kan sharing-sharing dengan kawan-kawan. Karena yang hadir di sana itu ada sekitaran 50 komunitas literasi. Nah, kalau berdasarkan cerita dari kawan-kawan, sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan literasi. Meskipun misalnya ya tidak diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait ataupun yang berstatus di birokrat, tapi masing-masing komunitas literasi di sana tuh sering membuat kegiatan-kegiatan gitu. Berarti kegiatan-kegiatannya banyak diprakarsai oleh para penggiat ya. Nah, kalau untuk pemerintahnya sendiri banyak nggak sih yang melakukan hal seperti itu? Kalau karena saya juga baru kan jadi di sana itu 50 komunitas itu rata-rata orang yang memang sudah lama lah, yang berkecimpung di dunia literasi, dalam arti ya terdiri dari penulis, kemudian ada penerbit juga, kemudian ada komunitas penulis, dan ya banyak lah istilahnya komunitas yang memang punya core-nya masing-masing lah, core gerakannya masing-masing. Nah, kalau yang saya dapatkan juga dari teman-teman itu, dari Balai Bahasa Kalimantan Barat itu memang sering juga membuat kegiatan-kegiatan yang memang mereka pergi ke desa-desa. Nah, cuman mungkin untuk di Kabupaten Melawinya belum mungkin. Nah, harapan kita kemarin yang mudah-mudahan dari Balai Bahasanya bisa inilah. Karena memang begini juga, Bang. Sebelumnya itu mereka mencari-cari tuh siapa sih pegiat literasi di Kabupaten Melawi gitu kan. Nah, tadi saya juga ralat sedikit, tidak hanya ada penulis, penerbit, kemudian kawan-kawan yang bergerak melapak buku, tapi juga ada komunitas yang berbasis atau yang di bawah naungan pemerintah, misalnya kayak TBM itu Taman Baca Masyarakat. Nah, jadi TBM, kawan-kawan TBM itu mereka induknya adalah biasanya itu dari PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, dari PKBM itu kan mereka membentuk ya namanya ada TBM, kemudian ya macam-macam lah. Nah, artinya ya punya gerakan ini sih, fokus gerakannya sendiri gitu. Berarti kan kegiatan semacam itu masing-masing minim ya yang dilakukan pemerintah untuk kita gitu, para penggiat literasi. Karena di Melawi saja ya, kita sama-sama di Melawi ya, tinggal di Melawi, kayaknya kan sepi sekali gitu loh kegiatan literasi. Kita punya dinas Harpusda sangat susah sekali untuk dihubungi untuk berkegiatan literasi gitu. Terus kita di sini Balai Bahasa juga nggak ada kan,
Seenggaknya kan ada UPT lah, seenggaknya minimal. Kalau misalnya kalau semacam balai bahasa, pengetahuan saya sih untuk daerah-daerah gitu ada UPT-nya. Karena permasalahan bahasa itu sangat kompleks. Cuman kita nggak akan ngomong bahasa lah nanti. Sebetulnya kalau bicara komunitas literasi di Kalimantan Barat ya, itu banyak sekali Bang. Nah, hanya saja yang memang apa ya, kan gerakannya ini yang tercium atau tidak kan, itu yang apa ya, yang menjadi masalah. Nah, tadi saya perlu garis bawahi lah, yang tadi pernyataan Abang bilang minim sekali loh kegiatan-kegiatan yang memang menyasar ke pegiat literasi. Nah, di situ perlu digarisbawahi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kalau komunitas literasinya itu yang berbasis atau yang di apa ya, yang menginduk dari pemerintah, pihak pemerintah, saya rasa itu mereka sangat cepat untuk mendapatkan informasi seperti itu. Nah, untuk apa, gerakan-gerakan atau pegiat literasi yang memang bergerak di akar rumput, nah seperti yang melapak, kemudian yang apa ya, yang membuat diskusi-diskusi di warung kopi, saya pikir itu ya tidak apa ya, belum tercium saja lah. Belum tercium. Iya benar-benar. Ya mungkin kesalahan kita juga ya, mungkin apa, kurang mengekspos diri untuk diketahui para pemerintah itu. Antara dua sih. Antara kita yang kurang mengekspos atau mereka yang kurang mengeksplor. Itu kan benar. harus connect tuh. Untuk kedua belah pihak untuk saling apa ya, untuk saling membangun komunikasi lah. Tapi kalau di Kabupaten Melawi nampaknya ya sulit lah untuk membangun komunikasi itu. Bisa diupayakan lah. Nah, ngomong kegiatan kemarin, apa saja yang dilakukan di kegiatan kemarin itu? Kegiatan kemarin itu kan berlangsung selama 4 hari kalau tidak salah ya, 4 hari. Nah, hari pertama itu ya kita pengantar lah dari ketua balai bahasanya gitu. Balai bahasa provinsi itu ya. Balai bahasa provinsi ya, membicarakan terkait kondisi literasi di Kalimantan Barat. Kemudian ya pengantar lah. Saya tertarik tadi ketika membicarakan kondisi literasi Kalimantan Barat. Seperti apa kondisi literasi kita? Gitu. Kita kan sempat kemarin bikin acara apa, literasi juga kan, dalam Hari Literasi Internasional. Ngomongin kondisi literasi Melawi ini kan, partner kita kan kemarin BPS gitu. Kita ngambil datanya dari BPS. Dan ada input juga dari Dinas Pendidikan. Nah, kondisi literasi kita ini kan sangat memprihatinkan gitu. Untuk kemampuan baca tulis saja kondisi kita masih sangat jauh kan. SD kita hanya sekian, kemarin belum semua desa kayaknya punya SD kan kemarin. SMP apalagi SMA hanya ada segelintir saja di masing-masing desa di Kabupaten Melawi. Nah, kalau misalnya dari pemaparan kemarin kondisi literasi kita dari pengamatan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat itu seperti apa? Nah, kalau berbicara terkait dengan data literasi, kemarin itu disampaikan bahwa menurut indeks ahli baca untuk Kalimantan Barat itu kita peringkat ke-3 paling bawah. Ahli baca itu? Ahli baca. Ya, indeks ahli baca. Ahli baca. Ahli baca. Ahli baca itu apa? Nah, itu saya juga kemarin itu saya pertama nulisnya ahli baca gitu. Menarik sekali ya, karena kita selama ini kan, saya pribadi lah mencarinya tuh kondisi literasi, kondisi minat baca gitu. Nah, ternyata ada loh yang namanya bahasa indeks ahli baca gitu. Nah itu Kalimantan Barat sendiri itu peringkat ke-3 paling bawah se-Indonesia. Nah, kalau ya kita berkaca ke kabupaten kita sendiri lah ya, di Kabupaten Melawi, saya selalu mengutarakan bahwa kalau berbicara kondisi minat baca, saya tidak sepakat kalau misalnya minat baca kita rendah gitu loh. Nah, karena baca ini kan sebuah aktivitas ya, membaca itu kan sebuah aktivitas. Nah, untuk sekarang kita hampir 24 jam itu memegang HP atau gadget lah. Di situ ada aktivitas membaca.
Nah, makanya saya selalu kalau membuat redaksi dalam postingan di Instagram Lapak Baca saya itu, saya selalu tegaskan membaca buku. Nah, kalau misalnya yang dimaksud adalah minat membaca buku, nah itu bisa dipertimbangkan lah. Dan kalau data itunya bisa dipertimbangkan kondisi kita terbang. Tapi gini juga pertanyaan saya, kondisi buta huruf kita kan lumayan tinggi nih di Kabupaten Melawi gitu. Nah, kalau misalnya kita megang Android terus tiap hari, mungkin menurut saya yang megang Android setiap hari adalah di wilayah yang terkena sinyal secara utuh gitu. Nah, sedangkan dari data BPS kemarin di Kabupaten Melawi, area yang punya sinyal 4G itu hanya ada berapa belas desa dari 100 berapa gitu, 130 apa 140 desa. Ya, sekitar segitu kan. Nah, ini belum yang nyampe angka 4G 3G, sinyal 3G itu kan kalau data dari BPS kemarin sekitar belasan desa. Ini kan berarti jumlahnya masih sangat minim, nggak sampai 50%. 40%, 30% aja masih sangat sulit mengejar gitu. Nah, kalau misalnya dari angka ini, ketika daerah tidak ada sinyal kan tidak mungkin juga masyarakatnya membaca terus tiap hari. Nah, apakah data itu ini kita diskusi aja ya. Ngeri juga ngomongin. Gini kita diskusi, apakah angka itu juga hasilnya tidak akan jauh beda dengan yang membaca buku, dengan yang membaca ya minimal baca status Facebook, membaca status apapun atau apalah gitu. Apakah menurut pertimbanganmu ini nggak akan jauh beda gitu datanya? Nah, sekarang kalau kita ngomongin data dulu ya. Prinsip dalam pengambilan data itu kan berdasarkan ya misalnya gini, populasi. Dalam sebuah penelitian atau untuk melahirkan sebuah data kan pasti merujuk pada satu populasi gitu ya. Satu populasi berarti Kabupaten Melawi. Nah, ketika ingin membuat data terkait literasi Kabupaten Melawi ini, populasinya kan berarti Kabupaten Melawi. Nah, saya kurang tahu juga sih kenapa data-data kita ini selalu berbeda-beda ya. Mungkin ini bisa jadi ini menurut analisa pribadi lah ya. Kemudian dalam penarikan sampel, itu kan biasanya dipetakan nih. Misalnya Kabupaten Melawi ini ada 11 kecamatan. Nah, kita tarik nih, berarti kita tarik Kecamatan Dangapino, kemudian Kecamatan Pino Utara, Pino Selatan, tiga kecamatan. Nah, kemudian dari 3 kecamatan itu dikerucutkan lagi nih, kita ambil sampel di desa mana. Anggaplah desa yang ada sinyal atau desa yang tidak ada sinyal. Nah, sampailah dari situ, dari satu desa itu ngerucut lagi nih, sampelnya berapa responden sih dalam satu desa. Nah, kan begitu tuh alur dalam pendataannya lah. Pengambilan data. Nah, ketika itu keluarlah outputnya adalah data tentang literasi Kabupaten Melawi. Kira-kira adil nggak? Kita bicara datanya dulu ya. Kira-kira adil nggak? Nah, kalau misalnya seperti itu, kan sebenarnya ada Kalau dari segi keilmuan kan seperti itu sebenarnya bisa dicari keadilannya. Maksudnya, misalnya kayak data-data, misalnya kayak hitung cepat, pemilu atau apa, itu kan memang sampel yang diambil, tapi kan meleset, quick count atau apa, melesetnya kan tidak jauh dari 2% ya, nggak salah. Melesetnya kan itu kan sampel juga yang diambil, tidak enggak seluruhan tempat kita ada diambil sampelnya kan gitu. Nah, kalau seperti itu kan mungkin secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi literasi, kalau misalnya saya ngomong Kabupaten Melawi, hal seperti itu akan sulit untuk dipertanggungjawabkan karena kondisi kabupaten kita dengan yang lainnya itu sangat beda sekali. Tapi saya nggak tahu juga sih kondisi realnya, tapi memang sangat beda gitu. Perbedaan kita satu kecamatan Nangapino saja, ini kita satu kecamatan Nangapino ini
kota kita sinyal kita bagus. Tapi ketika desa kita bergeser, nggak usah jauh-jauh lah, kita ke Semadin Lengkong aja, yang berjarak hanya 15-20 menit udah nggak bersinyal. Nah ini sampel mana yang diambil ini? Nah itu dia. Karena kalau untuk nanggapin mungkin nggak. Tapi begini Bang, kalau saya juga dapat dari BIMTEK kemarin ya, bimbingan teknis kemarin itu, ternyata literasi itu tidak ujuk-ujuk hanya ngomongin baca tulis tuh. Nah hari ini kita ngomongin kondisi literasi di Kabupaten Melawi misalnya, kondisinya sangat memprihatinkan. Oke, literasi yang mana gitu loh. Sedangkan ada beberapa tahapan lah dalam kacamata literasi itu. Bicara literasi dasar aja ada 6 literasi gitu loh. Kayak misalnya literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya, literasi budaya kalau nggak salah. Kemudian literasi digital, ada literasi keuangan juga di situ kan? Ya tadi literasi finansial itu. Literasi. Kemudian satunya itu lupa saya literasi apa. Pokoknya ada 6 lah intinya. Nah, kalau bicara data tadi, misalnya kondisi literasi Kabupaten Melawi sekian misalnya. Oke, ini literasi yang mana nih yang dimaksud? Apakah literasi baca tulis doang, atau literasi finansial kah, atau literasi numerasi kah yang dimaksud gitu loh, atau keseluruhannya gitu. Nah itu dia. Nah kalau menurut saya, kalau misal dari keseluruhan mungkin angka kita akan lebih hancur lagi ya.